Baik, Bapak Ibu sekalian, ini akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, Saya 1 menit. Saya masuk dalam kesempatan 1 menit. Ya, 1 menit. silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Demokrat memang sedang bermain drama dalam panggung Undang-Undang Ciptaker. Mulai dari walkoutnya sang kader dari Partai Paripurna disusul dengan tepuk tangan sang ketua umum dan permintaan maaf yang dimuat di media yang menuai hujatan pedas dari netizen Indonesia. Kini elit partainya juga ikut berulah. Rahlan Nasidik menyoroti demo yang diinisiasi oleh buruh, mahasiswa dan mahasiswa itu terkait COVID-19. Diketahui sempat terjadi penurunan kasus pada 28 September hingga 5 Oktober 2020 dengan tingkat kesembuhan yang mencapai rata-rata dunia yakni lebih dari 70%. Namun, kini terjadi lonjakan kasus lagi sekitar lebih dari 4.850 kasus yang ada di Indonesia. Hal ini bukan tanpa sebab. Banyaknya pendemo yang berdesakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan adalah faktor utama terjadinya kenaikan tersebut. Hingga demo Omnibus Law menjadi klaster baru COVID-19 ini. Lucunya, ada elit partai yang menggunakan prinsip salawi atau salah Jokowi dalam menghadapi kasus ini. Intinya, apa yang terjadi di Indonesia, mau itu bencana alam atau salah diri manusia sendiri, adalah salah dari Presiden Jokowi. Adalah Partai Demokrat, Rahlan Nasidik menilai bila ada buruh dan mahasiswa yang berdemo karena Undang-Undang Cipta Kerja, maka itu menjadi salah Jokowi apabila mereka sampai terpapar COVID-19. Ia mengungkapkan hal itu dalam akun Twitter pribadinya. Ia menuliskan, "Pak Jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan dengan resiko terpapar COVID-19 atau cedera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah Anda," kata Rahlan melalui akun Twitter Rahlan Nasidik pada Rabu 7 Oktober 2020. Menurutnya, Jokowi sudah mengirimkan para pendemo tersebut untuk merebut kembali haknya, sebab demonstrasi tersebut dianggap sebagai salah satunya jalan. Anda pemimpin macam apa? Menyuruh rakyat memilih turun ke jalan dengan resiko terpapar COVID-19 atau diam di rumah menonton penghidupan yang lebih baik hilang, kata Rahlan. Sebelumnya, DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law sapu jagat ini dianggap terlalu berpihak pada pengusaha, sementara hak-hak buruh makin dikurangi. Polemik undang-undang ini tak hanya soal ketenaga kerjaan, persoalan pendidikan dan lingkungan juga dipermasalahkan. Undang-undang ini dianggap mengkapitalisasi pendidikan dan merusak lingkungan. Saat pengesahannya, hanya Demokrat dan PKS yang menolak rancangan undang-undang ini. Di sisi lain, pemerhati politik dan ekonomi, Rustam Ibrahim, mengomentari cuitan elit Partai Demokrat Rahlan Nasidik yang menyalahkan Presiden Joko Widodo atas aksi mahasiswa dan buruh menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Diketahui, Rahlan menyebut jika mahasiswa dan buruh yang ke jalan dengan resiko terpapar COVID-19, bahkan cedera akibat bentrok dengan aparat, maka semua adalah salah Presiden Jokowi. Terkait hal itu, Rustam menyebut argumen Rahlan bodoh karena ingin menang sendiri. Sebab Rustam mengatakan bahwa mahasiswa dan buruh turun ke jalan adalah pilihan mereka sendiri. Sekali lagi, pernyataan Rahlan itu dinilai Rustam sebagai argumen bodoh karena ingin menang sendiri. Ini argumen bodoh yang mau menang sendiri. Mogok dan demo buruh serta mahasiswa turun ke jalan 100% adalah pilihan mereka sendiri. Mereka adalah kaum terpelajar yang tentunya dapat memutuskan apa yang terbaik, cuitnya dalam akun Twitternya pada Rabu 7 Oktober 2020. Pernyataan yang sangat menohok, bukan?
Begitulah Demokrat, maunya memang menang sendiri, maunya memang paling benar sendiri, tak peduli argumennya menelanjangi diri sendiri. Kaum buruh memang tidak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi anjuran pemimpin serikat buruh yang akhirnya turun ke jalan di tengah wabah pandemi ini. Padahal, kalau boleh jujur, tentu tidak semua kaum buruh yang ambil pusing dengan undang-undang ini. Bagi mereka, bisa bekerja, mendapat upah untuk menghidupi keluarga jauh lebih penting. Apalagi di masa sulit semacam ini. Adanya perusahaan yang tetap beroperasi tentu anugerah besar bagi kaum buruh yang bisa bekerja. Tetapi, oknum pimpinan serikat yang punya agenda tersendiri memanfaatkan dan memperalat para buruh. Maka, khusus kaum mahasiswa yang sok-sokan turun ke jalan, mestinya harus cerdas dan kritis. Kasus demo rancangan Undang-Undang KPK pada September 2019 silam mestinya jadi pelajaran berharga sebelum turun ke jalan. Apalagi situasinya seperti ini. Jangan sampai kalian tertular COVID-19 dan menyeret keluarga di rumah menjadi pasien. Mestinya kaum mahasiswa cerdas dan kritis mengambil manfaat jangka panjang dari Undang-Undang Omnibus Law ini, yang diantaranya memudahkan jalur investasi di negeri ini. Jika dulu harus melewati banyak jalan berliku, kini hanya satu pintu. Mungkin ada hal-hal baru yang perlu menyesuaikan diri. Itu hikmah yang harus dipetik oleh para buruh agar semakin mengasah keahlian dan keterampilan. So, bagi kalian kaum mahasiswa yang cerdas, ketimbang berdemo membela buruh secara membabi buta, mestinya turun ke pabrik-pabrik menjelaskan tentang manfaat undang-undang ini bagi masa depan investasi bangsa.